Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Langsung saja saya lemparkan. Bang Rey, kata Presiden, jangan dipolitisasi ketika sampai di Jakarta kemarin. Apa yang bisa kita maknai sebetulnya? Yang bisa kita maknai itu artinya Presiden sendiri yang menurut saya memulai kritik publik ini sebagai di politik gitu. Ini kan kritik yang amat sangat sehat kan, yang dilakukan oleh banyak pihak lah ya. Yang boleh jadi selama ini tidak disampaikan kepada Presiden. Hal ihwal yang terjadi sebenarnya di lapangan gitu. Jadi menurut Anda terbacanya malah seperti itu? Mestinya Presiden bersyukur dan berterima kasih karena masyarakat memberi info yang begitu terang benderang tentang berbagai kejadian di tengah beliau mendapatkan informasi yang mungkin tidak seburuk yang kejadian seperti sekarang yang gitu. Di lapangan nah, gitu ya. Nah, saya nggak ngerti juga kenapa Presiden mengatakan ada politisasi, siapa yang mempolitikkan gitu. Orang menyampaikan informasi kok. Statementnya jangan dipolitisasi, Bang. Iya, makanya jangan diarahkan ke sana maksud Presiden. Justru pernyataan itulah awal dari politisasi itu maksud saya. Oke, baik. Semuanya orang masih berbicara dalam kerangka yang apa namanya itu yang semestinya kok kan. Jadi kan kawan civil society menyampaikan hal apa yang terjadi di tengah masyarakat macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi Bung ya, kalau kita lihat ada 3 menurut saya yang agak mengejutkan dari Pak Prabowo pasca kepulangannya dari luar negeri setelah di apa namanya itu ya pidato di PBB gitu. Pidato di PBB-nya juga menimbulkan banyak sekali spekulasi di Indonesia ya kan, banyak komentar lah di Indonesia. Pertama adalah soal jangan politisasi MBG gitu. Nah, yang kedua hari ini seingat saya beliau juga pidato yang menyebut bahwa anak-anak yang ditahan itu, aktivis yang ditahan itu yang jumlahnya hampir sekitar 1000 itu zolim gitu kira-kira. Poin terakhir Anda yang berkaitan dengan MBG apa sebetulnya? Bukan MBG, soal sikap politik Pak Prabowo saya pasca kedatangannya pulangan. Nah, yang saya tadi cerita 2, yang ketiga itu adalah soal penarikan kartu ID dari wartawan atau wartawati CNN kan. Jadi 3 hal yang menurut saya agak blunder dilakukan oleh Pak Prabowo justru belum seminggu setelah kepulangannya dari luar negeri gitu. Nah, kesan saya terhadap ini semua adalah kesan saya itu adalah Pak Prabowo seperti berdiri di awan-awan sendiri gitu. Entah itu by design dirinya atau itu yang diciptakan oleh sistem yang dibuat kepada Presiden. Jadi misalnya ya sudah sekian banyak orang bercerita soal betapa banyak korban dari keracunan ini kan dari dahulu orang menyebutkannya gitu. Tapi yang selalu diceritakan oleh Pak Prabowo itu adalah satu soal makin membanyaknya orang-orang yang mendapat manfaat dari program ini gitu ya. Itu sih nggak usah diceritain gitu karena kalau tujuannya kan memang mendapatkan manfaat. Justru yang perlu diantisipasi itu adalah orang-orang yang mengakibatkan seperti yang sekarang ini gitu, keracunan macam-macam dan Jadi sebetulnya menurut Anda Presiden tidak tahu kondisi lapangan? Itu yang saya khawatir. Apakah itu sebetulnya by design atau itu karena Presiden sendiri? Presidennya itu hanya ingin mendengar kabar baik saja gitu loh. Bahkan ketika sudah disampaikan begitu banyak keracunan ini, Presiden malah menyimpulkannya ke angka yang 0,0017% gitu. Astaga, masa Presiden berpikirnya begitu? Kan mestinya beliau akan mengatakan nggak boleh ada anak Indonesia 1 orang pun yang terkena efek negatif dari program ini. Itu yang harus disampaikan. Bukan mengecilkannya dengan angka 0,00017% gitu loh. Seolah-olah yang sakit itu ya biasalah dari program besar kan kayak gitu ya. Itu, saya akan tanyakan soal dampaknya, tapi ditahan dulu. Saya ingin ke Mas Yan. Jadi artinya Mas Yan, saya ingin melihat bagaimana datanya. Sebetulnya minggu lalu kita membahas, seminggu ini angkanya kalau Mas Ubed tadi menyatakan sampai 2000 lonjakannya, seberapa kemudian netizen juga merespon kondisi ini? Jadi gini, di isu MBG ini sebetulnya sayang sekali ya buat Presiden, yaitu Presiden harusnya dapat sentimen positif di pidato kemarin gitu. Di PBB ya? Di PBB ya, pidato PBB itu kan tanggal 23. Itu cuma kan trennya menurun. Kenapa trennya menurun? Karena pidato itu kan sifatnya seremonial di hari itu. Gitu. Terus kecenderungan pemberitaan percakapan menurun gitu. Itu setelah kepulangan kah maksud Anda? Ya, setelah pidato tersebut ya. Nah, MBG ini naik terus dia. Gitu. Artinya ini kemungkinan besar nanti akan tertutupi begitu. Dan harus diingat bahwa seorang presiden itu butuh namanya legacy, nggak harus tunggu selesai dulu.
hitung per tahun ini. Jadi bisa dibilang tahun pertama itu legasinya Pak Prabowo kemungkinan besar nanti akan jelek dan disumbang oleh isu MBG Oke, ini. kalau begitu saya akan ngajak Anda ke tengah, kita akan lihat datanya bersama. Silakan Mas Yan. Apa yang kemudian bisa kita baca bersama ketika Anda mengatakan pembicaranya meningkat? Saya ingin lihat dulu, apakah ini kemudian linier dengan pembahasan pada PBB sebelumnya? Ya, jadi kan gini, ya ini data seminggu terakhir dari tanggal 22 sampai tanggal 28 gitu. Terus pertama itu pidato Presiden ya Prabowo itu di PBB. Ingat kita ini udah sekian lama Presiden kita nggak pidato. 10 tahun kurang 10 lebih ya. tahun kurang lebih. Jadi memang isu ini jadi isu yang menarik diperbincangkan maupun diberitakan gitu. Makanya jumlahnya tinggi. Cuma harus disadari bahwa ini sifatnya momentum, yaitu di tanggal 23 kemarin. Artinya pembicaraan ini akan menurun. Terus kedua, ini yang sifatnya nilai proximity kedekatan dengan publiknya itu rendah sebetulnya. Karena Bapak pidatonya di Amerika, kami tinggal di sini. Nah sedangkan MBG kebalikannya. MBG itu pertama itu dia tambah kesini tambah naik Mas. Ya, tingkat orang yang anak-anak yang kena keracunan itu tinggi. Terus yang kedua adalah isunya itu dekat dengan kita. Bisa jadi besok kena ke tetangga kita dan sebagainya gitu. Artinya ini bentuk kekhawatiran kah pembicaraannya kemudian meningkat 1000 lebih tadi? Pertama itu dari kejadian itu sendiri. Ya, tadi Mas Ubed bilang udah 6.000, udah 8.000 ya tadi itu ya. Terus yang kedua itu terjadinya di mana-mana. Dengan Jawa yang disebut di daerah yang terbanyak orang yang keracunan ya gitu. Terus yang ketiga ini kalau di peta SNA ini menarik nih. Ya, di peta SNA itu tidak hanya didominasi oleh para orang-orang yang selama ini mengkritisi kebijakan, tapi juga diinisiasi oleh anak-anak muda. Gitu, anak-anak muda. Dan dalam hal ini adalah orang-orang yang selama ini mendapatkan manfaat harusnya. Ini malah mendapatkan dampak buruk. Jadi menurut Anda kalau kita bicara soal aktor netizennya itu ada yang baru kemudian yang baru masuk dalam kolam ini ya? Iya, betul itu. Dan itu sebetulnya harus diwaspadai. Kenapa? Karena kalau di wilayah elektoral, ini saya langsung nyambung ke 2029 misalkan. Singkat saja. Singkat saja. Itu kan pemilih pemula. Dan mereka tuh udah dapat kesan jelek di awal pertama pemerintahan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita dalami. Kita geser dulu slide-nya. Nah, ini tadi yang kemudian Anda sudah singgung sedikit. Nah, ini saya narik data sebulan terakhir ya. Dari tanggal 28 Agustus ke 28 September. Nah, ini khusus MBG. Kita lihat di awal itu ya ini ada isu ompre yang mengandung minyak babi. Terus ini yang tadi itu ya poin keracunan ada perjanjiannya, tidak boleh dituntut. Ya, terus kita lihat di sini SPPG di Lebak diduga abaikan higienitas. Nah polanya tuh Mas, itu naik terus dia. Tapi yang naik adalah berita-berita negatif sebetulnya. Berita-berita negatifnya gitu. Jadi menariknya tuh beberapa kejadian itu terjadi berturut-turut begitu. Terus baru terakhir itu minggu kemarin tuh baru ada yang namanya konferensi pers bersama antar beberapa kementerian gitu. Tapi publik melihatnya itu baru sebatas komunikasi. Belum aksi gitu. Walaupun sudah ada akan diurus, terus kedua akan ditindak tegas, itu Bapak baru ngomong aja, kurang lebih seperti itu. Actionnya yang ditunggu. Gitu. Nah itu untuk netizen kemudian konferensi pers pada tanggal 28 itu sebetulnya seberapa bisa merubah tone-nya atau sebetulnya masyarakat yang menunggu aksinya dulu? Ya, masyarakat itu sebetulnya lebih karena nunggu aksi gitu. Karena komunikasi itu betul-betul hanya sesaat, apalagi kondisi sekarang yang tingkat keracunannya tinggi, kejadiannya hampir tiap hari. Masyarakat sekarang tuh polanya bukan lagi mengkritik Mas, udah ada pola yang cry for help, minta tolong dia. Ya, di Cipongkor kemarin tuh polanya panik itu. Analisa emosi itu lebih ke arah panik gitu, bukan lagi mengkritik lagi. Tapi hanya kemudian daerah tertentu atau kemudian menurut Anda itu bisa menyebar? Di medsos itu kan tergantung dari seberapa besar dan seberapa banyak konten itu nyebar. Ya di Banggai kemarin itu tinggi penyebarannya. Terus di Cipongkor kemarin, Bandung itu juga tinggi dan bisa dibilang sangat tinggi dan kebetulan juga jumlah yang keracunan itu yang paling banyak di situ. Kita ke slide berikutnya terlebih dahulu soal emosi.
Nah ini, Oke, apa yang bisa kita baca? Joy, fear, anger. jadi Tiga gini, besar. antara fear dengan anger itu dekat ya. Ya, lihat cuma beda, sama lah kurang lebih. Jadi banyak statement itu, satu postingan isinya ada dua emosi itu. Yaitu kata panik itu muncul di fear sama anger. Jadi panik itu ya dia takut dan dia juga marah. Oke. Gitu. Dia takut dia takut kalau ini kejadiannya ini di tempat-tempat lain juga terjadi dan itu sudah kejadian. Artinya ketakutan misalkan terkena anaknya, terkena saudaranya. Begitu? Iya, karena nilai kedekatannya tinggi, Mas. Proximity-nya kalau kami istilah katakan itu nilai kedekatannya dekat sekali dengan masyarakat. Beda tadi dengan saya katakan terkait dengan pidato. Oke. Ya, pidato itu membangun kebanggaan kita, tapi di sisi lain jauh nilai proximity-nya. Karena kecil. kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang lebih dekat. Iya, tadi lebih ya? dekat Oke. gitu. Terus yang kedua anger. Anger itu karena kejadiannya berulang kali dan sepertinya ya pemerintah tidak mendengar, tidak ada aksi yang nyata begitu. Ya tidak ada aksi yang nyata. Kayak contoh misalkan hari ini oke ditutup. Mana yang ditutupnya? Oke. Terus kedua, mana yang ditindak tegasnya gitu. Padahal itu yang sebetulnya dibutuhkan begitu, bukan lagi pembelaan gitu, tapi tindakan nyata. Walaupun kemarin tanggal 28 konferensi pers bersama menyatakan itu kan sikap. baru konferensi pers. Orang melihatnya masih sifatnya seremonial. Oke, Bahwa Bapak duduk menyatakan sikap bersama, ada poin-poin yang akan mereka laksanakan, udah sebatas itu. Oke, Mas Joy ini kemudian menjadi yang nomor 3. Yang nomor 3 Kenapa gini. ada Nah, Joy ini yang menarik adalah ini juga banyak komen-komen positif, postingan-postingan positif yang melihat sisi lain dari MBG ini. Dan biasanya memang diinisiasi oleh akun-akun pendukungnya pemerintah. Oke. Contoh misalkan Partai Sosmed itu nunjukin, oke selain ada keracunan ada juga loh kejadian, contoh di Tanah Sereal Bogor, ya bahwa ada yang namanya zero accident gitu. Jadi ingin kasih unjuk ke publik juga bahwa nggak selamanya ini negatif, ada juga yang baik-baik saja kurang lebih. Dan jumlahnya cukup besar ya, Iya, kalau kita jumlahnya bicara cukup besar. kuantitasnya. Iya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, Anda tadi sudah mengatakan pemilih pemula, Nah, ini ada anak-anak muda di sana. Bagaimana Nah, kita kami membaca juga cukup kaget ya ketika kami mengkelompokkan gitu. Jadi yang mengkelompokkan ini mesin. Gitu. Kami tinggal klik gitu. Nah, ini keluar nih rata-rata adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Oke. Gitu. Yang selama ini kan saya ngambilnya di Twitter, Mas. Selama ini mereka nih nggak main di sini. Oke. Gitu. Mereka lebih banyak menggunakan akun X itu untuk memantau situasi sosial dan politik. Di sini mereka keluar juga pada akhirnya. Jadi gini, kalau ingat dulu ada gerakan K-popers. K-popers itu mereka ketika ada isu-isu yang sensitif politik, itu baru mereka teriak. Nah ini muncul lagi di isu MBG ini. Oke, Mas saya tertarik ini. Di bawah 18 Anda tadi mengatakan Gen Alpha. Gen Alpha itu seingat saya muncul di tahun 2012. Iya, ini artinya kan yang di bawah paling tua 18. 13 tahun. Artinya mereka ikut ada Mas menyuarakan 1-2 ada 1-2 ya ikut mulai menyuarakan gitu. Dan ini kan yang terkena dampak MBG itu selain SMP kan SMA. Iya. Begitu. Nah, kemungkinan besar memang anak-anak SMA yang mulai bersuara, kurang lebih seperti itu. Oke, dan itu jumlahnya yang paling yang tinggi paling banyak ya gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Gitu Oke, ya. baik. Terus selanjutnya adalah di 19 sama 29 itu. Ya, dan mereka ini memang terkenal cukup aktif gitu. Kami tahunya cukup aktif sebelumnya mereka juga lumayan banyak posting itu waktu isu tuntutan 17+8. Oke, baik. Seperti itu. Oke, kita lihat slide terakhir. Nah ini. Apakah kemudian ini sesuai linear dengan jumlah kasusnya, begitu pembicaraan ini? Jadi gini, ini basicnya adalah orang-orang yang terlihat di bionya itu tinggalnya di mana. Oke. Gitu. Yang menarik adalah ada kesamaan ya percakapan tinggi itu di daerah Jawa. Gitu ya. Walaupun memang yang tinggi itu kan pertama di Jawa Barat, terus kedua di Jawa Tengah begitu. Ya, cuman baik DKI, Jawa Barat maupun Jawa Timur itu representasi sebetulnya dari memang tingginya percakapan medsos. Oke. Dan fokusnya itu pada mengkritik. Gitu. Jawa Barat karena memang daerahnya itu daerah yang paling banyak terkena dampak. Gitu. DKI Jakarta sama Jawa Timur itu mereka terkena resonansi. Ya, karena isu ini kan betul-betul
terjadi hampir di semua daerah. Terus kedua, isu ini ramai, Mas. Oke. Kenapa balik lagi? Karena ada nilai proximity-nya. Tapi untuk Begitu. kemudian daerah lain di Indonesia, itu yang ramai hanya kemudian ibu kota provinsi ya? Iya, ibu kota provinsi, dan itu memang wajar mengingat memang pengguna medsos yang aktif itu biasanya di Kota besar. kota-kota Oke, besar. ini pertanyaan saya. Nah. Kenapa kemudian ada 3 titik di Malaysia dan juga Singapura? Apakah kemudian pembicaraan ini sampai sana? Iya, kan gini Mas, ini kan basicnya, jadi ada 2 kemungkinan. Pertama itu, bionya itu dia mengatakan bahwa tinggalnya di Singapura atau Malaysia, padahal bukan di situ tinggalnya. Oke. Atau kedua memang masyarakat kita yang ada di WNI sana, yang ada di sana. WNI yang ada di sana. Begitu. Nah, ketika ini misalkan gini, kalau di Singapurnya banyak, itu baru tuh kita telusuri kenapa bisa begitu. Ya, ini menurut kami masih cukup wajar. Pertama itu ada kesamaan antara tempat yang paling banyak kejadian, yaitu ada di Jawa, dengan jumlah percakapan juga yang paling besar ada di Jawa. Dalam ini representasinya di Jawa Barat, Jawa Timur, sama di DKI Jakarta. Oke, jadi artinya juga ada di pusat kasus-kasus keracunan betul, itu terjadi ya. Betul. Oke, nanti saya akan bahas bagaimana dampaknya, tapi usai jeda karena kita akan jeda terlebih dahulu. Saya ingatkan kepada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kami bahas dan tanyakan pada 4 orang narasumber yang ada di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.